Silakan ke lanjutnya Bu Katarina. Waktu saya persilakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Enopri. Selamat sore Bapak dosen, Ibu Deka, dan teman-teman semua. Izin share screen. Selamat sore Bu. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil pembuatan rencana evaluasi. Untuk yang pertama, ini model pertama yaitu jurnal refleksi, produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk jurnal refleksi. Di sini untuk komponen refleksi ada 4, kemudian jenis pembelajarannya ada 6. Yang pertama, identifikasi masalah. Kegiatan apa yang belum dilaksanakan? Untuk identifikasi masalah, kegiatan yang belum dilaksanakan adalah pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian berikutnya yang kedua, kegiatan apa yang sudah dilaksanakan? Yaitu menemukan permasalahan dalam pembelajaran. Untuk yang ketiga, upaya apa yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan, yaitu akan melakukan wawancara, mencari kajian literatur, berdiskusi dengan teman sejawat. Yang keempat, upaya apa yang akan dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan, yaitu mengidentifikasi penyebab masalah yang ditemukan dalam pembelajaran, yaitu permasalahan dalam pembelajaran hasil belajar siswa. Kemudian untuk yang kedua, eksplorasi penyebab masalah. Kegiatan apa yang belum dilaksanakan, yaitu pembelajaran student center. Kemudian yang kedua, kegiatan apa yang sudah dilaksanakan, yaitu melakukan penilaian yang hasilnya belum memenuhi kriteria ketuntasan. Yang ketiga, upaya apa yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan, yaitu melakukan penilaian yang hasilnya, yaitu melakukan komunikasi dengan orang tua. Yang keempat, upaya yang akan dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan, yaitu menganalisis penyebab rendahnya hasil belajar siswa. Berikutnya yang ketiga, jenis pembelajaran penentuan penyebab masalah. Kegiatan yang belum dilaksanakan yaitu pembelajaran student center. Kemudian yang kedua, kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu melakukan wawancara dengan kepala sekolah, berdiskusi dengan teman sejawat dan siswa untuk mencari penyebab masalah. Kemudian yang ketiga, upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan adalah menggunakan metode, model, dan pembelajaran sesuai karakteristik bahan ajar. Yang keempat, upaya yang akan dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan bahan ajar dari lingkungan sekitar. Berikutnya jenis pembelajaran keempat yaitu masalah terpilih yang akan diselesaikan. Kegiatan yang belum dilaksanakan yaitu guru belum melaksanakan pembelajaran yang variatif. Yang kedua, kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu melakukan wawancara dengan kepala sekolah dan berdiskusi dengan teman sejawat.
Yang ketiga, upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan, yaitu mencari akar permasalahan dari masalah yang terpilih. Yang keempat, upaya yang akan dilakukan untuk keberlanjutan kegiatan yang sudah dilaksanakan, yaitu mengembangkan kemampuan dalam mengajar. Berikutnya jenis pembelajaran yang kelima, yaitu eksplorasi alternatif solusi. Kegiatan yang belum dilaksanakan yaitu metode pembelajaran yang variatif dengan media belajar. Yang kedua, kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu menentukan solusi yang relevan dengan akar penyebab masalah. Yang ketiga, upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan, yaitu mengeksplorasi alternatif solusi dari masalah yang dipilih. Yang keempat, upaya yang akan dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah mengembangkan kemampuan mengajar dengan diskusi, pelatihan, dan membangun relasi yang baik dengan teman dan siswa. Jenis pembelajaran yang keenam, yaitu menentukan solusi. Yang pertama, kegiatan apa yang belum dilaksanakan, yaitu penggunaan pendekatan dan model pembelajaran, serta penggunaan media pembelajaran yang tepat dan menarik. Yang kedua, kegiatan apa yang sudah dilaksanakan, yaitu mencari media belajar yang tepat untuk penyampaian bahan ajar sesuai analisis penentuan solusi. Yang ketiga, upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan, yaitu menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran discovery learning untuk aksi pertama, model PBL untuk aksi kedua, serta menggunakan media pembelajaran. Yang keempat, upaya apa yang akan dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan, yaitu menerapkan pembelajaran yang telah dipilih sesuai dengan hasil analisis penentuan solusi. Berikutnya adalah lembar observasi. Tabel 2. Produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk observasi. Di sini ada dua aksi. Untuk aksi pertama, data observasi diperoleh hasil belajar siswa rendah, pemahaman siswa akan materi kurang, semangat belajar siswa rendah. Kemudian guru tidak menggunakan model pembelajaran, metode dalam mengajar guru yang monoton. Kemudian tidak menggunakan media pembelajaran. Identifikasi masalah, rendahnya hasil belajar siswa pada pelajaran IPA KD 3.9 kelas 5 tentang membedakan zat tunggal dan zat campuran. Rumusan masalah pada aksi pertama, apakah penggunaan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning dan penggunaan media konkret dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Berikutnya rencana aksi solusi. Dengan penggunaan pendekatan saintifik dan model pembelajaran discovery learning, serta menggunakan media pembelajaran yang tepat dan menarik, dapat memberikan dampak. 1. Membangkitkan minat dan antusias siswa. 2. Mempermudah siswa memahami materi. 3. Meningkatkan hasil belajar siswa. 4. Memberikan pengalaman langsung pada siswa. Keterangannya, kegiatan yang dari rencana aksi solusi akan dituangkan
dalam rencana aksi 1, guru mengajar dengan melakukan kegiatan yaitu sesuai dengan model discovery learning dengan langkah 1, memberi stimulus, 2, mengidentifikasi masalah, 3, mengumpulkan data, 4, mengolah data, 5, pembuktian, 6, menyimpulkan. Kemudian berikutnya aksi yang kedua. Data observasi diperoleh yang pertama, hasil belajar siswa rendah, pemahaman siswa akan materi kurang, semangat belajar siswa kurang, kemudian guru tidak menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran yang digunakan guru masih teacher center, kemudian tidak ada media pembelajaran. Identifikasi masalahnya, rendahnya hasil belajar siswa pada pelajaran matematika KD 3.3 kelas 5 tentang hubungan antar satuan panjang. Dalam kurung di sini fokus ke satuan panjang. Kemudian rumusan masalahnya yaitu apakah penggunaan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem-based learning dan penggunaan media gambar dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kemudian rencana aksi solusinya, yaitu dengan pendekatan model pembelajaran PBL dan penggunaan media pembelajaran yang menarik, maka akan terbentuk 1. Pembelajaran menarik dan bermakna bagi siswa. 2. Meningkatkan aktivitas dan motivasi belajar siswa. 3. Mempermudah pemahaman materi. 4. Meningkatkan hasil belajar siswa. Keterangannya ini akan disusun dalam rencana aksi 2. Guru mengajar dengan melakukan kegiatan yaitu sesuai dengan model PBL. 1. Orientasi pada masalah. 2. Mengorganisasikan siswa dalam belajar. 3. Membimbing siswa dalam diskusi. 4. Menyajikan hasil diskusi. 5. Mengevaluasi. Yang ketiga adalah wawancara. Tabel 3. Bentuk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk penilaian hasil wawancara. Di sini saya lampirkan 4 tabel. Yang pertama, tabel untuk kepala sekolah, yaitu Ibu Asia. Yang kedua, tabel penilaian hasil wawancara untuk teman sejawat, Ibu Tinda Siska, guru kelas 6. Yang berikutnya, yang ketiga, tabel penilaian hasil evaluasi teman sejawat yang kedua, Bertinawati, guru agama Islam. Kemudian tabel yang keempat adalah rekap hasil penilaian wawancara. Di sini ada Ibu Kepala Sekolah, kemudian rekan sejawat pertama dan rekan sejawat yang kedua. Selanjutnya yang keempat, hasil survei kepada guru, produk instrumen, strategi evaluasi dalam bentuk penilaian hasil survei kepada guru. Ini ditujukan kepada saya. Ada 12 poin pertanyaan, di antaranya yang paling betul ini buat saya adalah poin 3, tepat waktu. Di sini saya masih belum selalu, ya, itu memang betul-betul untuk tepat waktu ini harus banyak belajar. Yang kelima adalah penilaian artefak hasil belajar siswa. Tabel kelima, produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk penilaian artefak hasil belajar siswa.
di sini yang saya tuangkan adalah untuk aksi kedua, ya. Kegiatannya ada pembukaan, ada ice breaking, pretest, kegiatan inti, post-test, refleksi, dan tindak lanjut. Untuk pengamatan, dari hasil pengamatan, untuk pembukaan, menjawab salam dan berdoa. Ini kegiatan tegur sapa dan berdoa. Kemudian pengamatan dari kegiatan ice breaking itu hasilnya adalah siswa senang. Ini hasil pengamatannya, siswa terlihat senang setelah melakukan ice breaking. Kemudian pada kegiatan pretest, pengamatannya siswa menjawab dengan ragu-ragu. Kemudian untuk kegiatan inti, dalam kegiatan inti PBL itu ada sintaknya, ya, itu kita mengurutkan mulai dari orientasi, masalah, kemudian mengorganisasikan siswa dalam belajar, kemudian membimbing siswa dalam diskusi, berikutnya menyajikan hasil, dan setelah itu mengevaluasi. Kemudian indikator pencapaian KD dari kegiatan pembukaan itu indikatornya siswa belajar untuk bersyukur dari kegiatan berdoa. Kemudian dari kegiatan ice breaking diharapkan siswa bersemangat setelah melakukan kegiatan ice breaking. Kemudian untuk pretest indikatornya belum tercapai karena siswa masih ragu-ragu dalam menjawab. Kemudian pada kegiatan inti untuk KD 3.3 dari IPK yang sudah ada di RPP, siswa memperoleh hasil belajar sesuai indikator pencapaian KD. Kemudian pada kegiatan post-test, siswa menjawab dengan benar. Untuk IPK-D-nya sudah tercapai. Kemudian refleksinya menanyakan ke siswa, 1, pengetahuan yang sudah dipelajari, 2, keterampilan yang sudah dilatih, 3, sikap yang sudah dikembangkan. Itu sesuai dengan KD 3.3, diharapkan untuk IPKD-nya materi diterima dan dipahami dengan baik sesuai IPKD. Kemudian tindak lanjut agar mempelajari materi berikutnya. Untuk IPKD-nya belum tercapai karena belum dipelajari. Kemudian untuk capaian perkembangan anak dari kegiatan pembukaan, diharapkan anak berdoa dengan hikmat. Kemudian dari kegiatan ice breaking, capaian perkembangan anak siswa termotivasi. Kemudian dari pretest, capaian perkembangan anak percaya diri, walaupun belum semua. Kemudian pada kegiatan pembelajaran, diharapkan capaian perkembangan anaknya yaitu tanggung jawab, percaya diri, kerjasama, jujur. Kemudian pada kegiatan post-test, ya setelah mengikuti kegiatan post-test, diharapkan capaian perkembangan anaknya adalah bangga dan percaya diri dengan hasilnya. Kemudian refleksi, pada kegiatan refleksi, anak-anak untuk sikap supaya agar mampu bersikap jujur, tanggung jawab, percaya diri, kerjasama, tampilan kerjasama. Kemudian tindak lanjut belum tercapai karena belum dilakukan. Baik, terima kasih. Inilah hasil pembuatan rencana evaluasi dari saya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke Pak Enopri. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bu Saya Katrina. stop share. Ya,